Assalamualaikum healthy people, selamat datang di Sehati Talk. Di poli konsultasi laktasi, saya sering menemui ibu-ibu dengan keluhan tentang sumbatan ASI. Sebenarnya yang terjadi seperti ini. Pada ibu-ibu yang rutin memberikan ASI kepada bayinya, secara perlahan produksi ASI akan semakin bertambah. Pada payudara kita, dengan menyusui pada posisi-posisi tertentu, itu menyebabkan produksi ASI itu tidak sama banyaknya di semua kuadran payudara. Secara umum, bayi itu pada saat menetek, dia akan cenderung menghisap payudara di sisi atas dan sisi bawah. Sehingga dengan hisapan yang terus-menerus terjadi peningkatan yang pesat produksi ASI di payudara bagian atas. Nah, seringkali ibu mengeluhkan adanya pembengkakan di payudara bagian atas. Pada kondisi tertentu juga bisa terjadi bayi sudah sering menyusu, kemudian pengosongan payudara di sisi atas dan sisi bawah payudara itu sudah berlangsung dengan baik. Tetapi karena ibu tidak pernah melakukan tindakan tambahan seperti memerah atau memompa payudara setelah menyusui, sisi samping, kiri dan kanan menyebabkan ASINya menumpuk ya, karena tidak dikosongkan, tidak kosong pada saat bayinya menyusu langsung dan ibunya tidak melakukan tindakan tambahan seperti memerah atau memompa payudara. Ketika ini berlangsung secara terus-menerus berhari-hari, yang terjadi adalah ibunya mengeluhkan payudara menjadi bengkak, menjadi sakit, kemudian bisa keluhan demam. Nah, kalau ini tidak segera kita lakukan upaya untuk mengosongkan, yang awalnya hanya engorgement, payudara penuh, lama-lama bisa mencetuskan peradangan yang berakhir pada kondisi mastitis. Dan lebih berat lagi bisa terjadi namanya abses payudara. Terjadi kumpulan nanah pada payudara. Yang perlu dilakukan ibu bila ibu menyadari bahwa payudaranya mulai terjadi bengkak, terjadi penumpukan ASI, ibu bisa lakukan kompres pada payudara, bisa menggunakan handuk yang dibasahi air hangat atau air dingin, mana yang ibu merasa lebih nyaman. Lalu setelah menyusui bayinya, dilanjutkan dengan pompa. Bila dengan pompa payudara tidak mengurangi pembengkakan, ASINya belum juga keluar, ibu bisa lakukan teknik masas. Jadi dipijat pada area payudara yang keras tadi, dilanjutkan pompa. Bila masih belum mengurangi bengkaknya juga, ibu bisa lakukan teknik perah payudara. Jadi nanti kita lakukan perah pada areola di sisi pembengkakan payudara. Bisa di atas atau bisa di samping, mana yang tadi ASINya banyak di situ. Yang bisa dilakukan ibu adalah segera lakukan pengosongan payudara bila ibu mulai menyadari bahwa payudaranya ada yang bengkak. Jangan ditunda hingga esok, apalagi esoknya, karena semakin ditunda kita justru bisa menimbulkan masalah yang lebih berat. Bisa menimbulkan peradangan atau mastitis, bahkan berujung ke abses. Kalau sudah sampai ke abses, tidak membaik dengan pemberian obat-obatan, bahkan antibiotik, langkah terakhir adalah sampai tindakan operatif untuk mengosongkan nanah akibat abses tersebut. Semoga tips tadi dapat membantu. Bila healthy people masih menghadapi kendala, pertanyaan atau kesulitan dalam proses memberikan ASI kepada babynya, jangan sungkan-sungkan healthy people dapat berkonsultasi secara langsung atau via telemedicine dengan layanan poli konselor laktasi di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Terima kasih healthy people, sehat selalu!